Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Mbak Naya, ataupun kalau ada rekan-rekan kelas saya yang menonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aredi Al-Haris dengan NPM 60232100041. Pernah nggak sih kita tuh kebayang kalau misalkan kita mau ngelamar kerja nih gitu kan. Terus kita nggak dipanggil untuk tahap wawancaranya gitu. Kita gagal sebelum tahap wawancara. Tapi setelah kita selidiki, kegagalan kita itu bukan karena kita nggak kompeten, tapi karena nama kita itu terdengar berbeda gitu. Nah, di Eropa banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pelamar kerja dengan nama yang kearab-araban gitu ya mengalami diskriminasi gitu. Oleh karena itu, di sini kita tuh ingin membahas bagaimana sih persepsi terhadap nama Arab dapat menimbulkan diskriminasi di dunia kerja gitu ya. Dan di sini kita membahasnya di dunia kerja Eropa gitu, dikhususkan. Jadi kita persempit lagi di Eropa. Oke, jadi dalam masyarakat Eropa yang multikultural itu, nama itu bisa menjadi sebuah penanda. Penandanya itu penanda etnis atau agama gitu. Nama-nama kayak Muhammad atau Fatimah sering langsung diasosiasikan dengan identitas seorang muslim atau imigran gitu kan. Sayangnya hal ini tuh sering banget memunculkan bias gitu tanpa kita sadari. Dan banyak banget perekrut yang mulai pelamar itu bukan dari kemampuan jadinya, tapi berdasarkan stereotip terhadap nama yang mereka miliki gitu. Jadi ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Erlandsson pada tahun 2024 di Swedia. Dia itu mengirimkan 3.200 CV fiktif gitu ya ke perusahaan, dan hasilnya itu pelamar yang punya nama Arab menerima 37% lebih sedikit panggilan wawancara gitu dibandingkan pelamar dengan nama Swedia kayak Johan gitu misalkan. Nah, Van Borg dan kawan-kawan pada tahun 2022 juga pernah bikin penelitian di Belgia gitu. Hasilnya, penelitian itu sama ya, menyebarkan CV fiktif gitu kan. Dan di sini tuh dia menyamakan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki gitu. Tapi ternyata hasilnya itu nunjukin kalau pelamar yang punya nama Arab itu dapat respon positifnya itu cuma 18% gitu, dapat feedback positifnya itu 18%, sedangkan melamar lokal yang punya nama Belgia gitu ya atau Eropa itu 31%. Padahal ya tadi yang saya bilang di awal gitu, CV-nya itu sama latar belakang pendidikan dan pengalamannya gitu. Ada juga penelitian yang pernah dilakukan oleh Martiniello dan Verheij pada tahun 2023. Mereka ini menemukan bahwasanya nama Arab itu sering banget diasosiasikan dengan citra muslim yang konservatif dan dianggap tidak cocok dengan nilai modern perusahaan. Nah, mungkin ini agak selipan atau tambahan aja gitu ya. Di Kanada dan Inggris ya, di luar Eropa, cuman ini masih bisa kita masukkan lah ya. Mansuri dan Perlow pada tahun 2024 menemukan bahwasanya pelamar dengan nama Arab itu menerima 50% lebih sedikit panggilan kerja, terutama di sektor yang menuntut kepercayaan tinggi kayak keamanan dan sosial, karena katanya ada faktor resiko gitu, walaupun nggak ada bukti objektif resikonya ini seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu diskriminasi ini dapat memberikan dampak langsung pada psikologis individu, terutama yang punya nama Arab ya, karena kita di sini bahas orang-orang yang punya nama Arab di Eropa gitu. Pertama itu mereka tuh bisa menjadi turun self esteemnya gitu kan, dan efikasi diri yang dimilikinya gitu. Jadi karena kejadian ini berulang-ulang gitu kan, mereka daftar untuk kerja tapi nggak keterima. Mereka tuh tapi sadar gitu akhirnya kayak, sebenarnya gue punya kemampuannya, gue punya kompetensinya, tapi ternyata identitas gue nih yang salah gitu. Yang ngebuat mereka tuh jadi turun identitas ngebuat sorry maksud saya yang ngebuat mereka turun self esteem dan efikasi diri yang mereka milikinya gitu. Kedua itu mereka ini ngalamin yang namanya learned helplessness gitu. Maksudnya apa sih itu? Nah, jadi mereka tuh karena udah terjadi berulang gagal, mereka tuh diputus asa karena nggak kunjung membuahkan hasil. Ada juga resiko internalisasi stereotip. Maksudnya itu lama-lama mereka tuh dipercaya bahwasanya ya identitas gue nih yang jadi penghalang buat gue untuk maju gitu, dan lama-kelamaan tuh muncul suatu tekanan yang membuat mereka ini jadi merasa terasingkan dalam masyarakat dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem sosial yang ada gitu. Jadi kesimpulannya, apakah nama bisa menjadi hambatan dalam mencari kerja? Sayangnya dalam beberapa konteks dan kasus jawabannya ya, terutama di lingkungan yang masih menyimpan bias kultural gitu. Tapi ini juga bisa menjadi pengingat bahwasannya kita tuh harus lebih sadar mengenai bias-bias yang tidak kita sadari dan mendorongkan rekrutmen kalau kita jadi HR gitu atau jadi recruiter menjadi lebih adil gitu kan, dan tidak mendiskriminasi berdasarkan latar belakang atau identitas seseorang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang nyaman atau ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.